Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mentari SSOS MSOS. Kami dari kelompok Prodi Teknik Mesin dengan jumlah anggota 6 orang saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurnia. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Dan saya Muhammad Hakim dari Prodi Teknik Mesin. Saya Erjan Saad dari Prodi Teknik Mesin. Dan nama saya Azrul Hafiz dari Prodi Mesin. Saya Yefra Yunatan dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Fatri Abdurrahmansyah dari Prodi Teknik Mesin. Selanjutnya tahap penjelasan. Ada yang tahu nggak, Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran yaitu sebagai dasar negara, sebagai cita-cita bangsa, sebagai pedoman, landasan hidup, dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai sistem etika yaitu untuk mengembangkan moral pada setiap individu sehingga dapat mewujudkan sikap yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruknya sifat dasar manusia. Dalam bentuk jamaknya, taeta berarti adat kebiasaan. Kata eta kemudian menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Menurut Aristoteles, kata tersebut menunjukkan pada filsafat moral. Jadi, dapat dikatakan bahwa etika dimaknai sebagai ilmu tentang yang bisa dilakukan manusia atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yang menekan pada pengajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik maupun buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang kedua, etika normatif, yaitu yang merupakan kajian terhadap ajaran norma baik maupun buruk sebagai suatu fakta. Tidak suatu diajukan secara rasional, tetapi merefleksikan sebagai suatu keharusan. Etika ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika umum, yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus, yang membicarakan pertimbangan baik maupun buruk dalam bidang tertentu. Orientasi masyarakat dalam beretika dibagi menjadi tiga, yaitu nilai. Nilai dapat dimaknai sebagai suatu kualitas atau penghargaan terhadap semua yang dapat menjadi dasar pemula tingkah laku seseorang. Yang kedua, norma. Norma dimaknai sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam menjadi kesepakatan bersama. Yang ketiga, moral. Moral berasal dari kata mores, yang berarti cara hidup atau adat yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik atau buruknya. Untuk poin selanjutnya yaitu aliran-aliran etika. Dalam aliran-aliran etika terdapat poin. Poin pertama yaitu etika keutamaan, yang merupakan teori etika yang mana baik atau tidaknya suatu tindakan bukan hanya berdasarkan norma atau prinsip moral tertentu, tetapi melalui baik atau buruknya watak dari seseorang. Yang kedua yaitu etika teologis, yaitu merupakan teori etika yang mana menilai satu tindakan baik atau buruknya satu tindakan berdasarkan hasil dari tindakan tersebut. Yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika deontologis yaitu etika yang menekankan pada kualitas etis suatu tindakan yang mana baik atau buruknya dalam arti moral tersebut tanpa melihat pada akibatnya. Dan yang keempat yaitu etika Pancasila, yang mana teori etika ini yaitu berdasarkan Pancasila tersebut. Dalam Pancasila tertentu terdapat nilai Pancasila yang mana berperan dalam mengatur perilaku berkehidupan bermasyarakat
berbangsa, bernegara di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai etika dalam sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai-nilai agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung dimensi humanisme yang menjadikan manusia lebih manusiawi dalam upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara bangsa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air, berjuang bersama dalam rangka bela negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain, mempunyai kemauan untuk mendengar pendapat orang lain, saling menghargai jika berlainan pendapat, jika memaksakan kehendak dan tidak bersikap eksklusif, merasa pendapat dan cara pandang sendiri paling benar. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung dimensi peduli terhadap orang lain, ikut serta dalam membantu kesusahan, musibah atau bencana yang terjadi kepada orang lain. Pancasila sebagai sistem etika dapat disimpulkan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung banyak nilai moral dan kebaikan. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai sistem etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mengandung dasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika Pancasila adalah sebagai etika mendasar penilaian dan buruk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai seperti yang kita ketahui, Pancasila ada 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jika suatu perbuatan telah mencakup nilai-nilai tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik dan berlaku sebaliknya. Pancasila sebagai sistem etika memang memegang peran penting dalam perkembangan bangsa ini, karena Pancasila membentuk pola pikir bangsa sebagai bangsa kita dapat dianggap sebagai bangsa yang bermoral dan beradab di mata dunia.